Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. Kita angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba. Aku rela Allah Tuhanku. Wabil islami dina. Islam agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imama. Al-Quran menjadi pedomanku. Wabil Ka'bati kiblatan. Ka'bah menjadi kiblatku. Wabil mu'minina ikhwana. Dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Penyayang. Amin. Berdoa selesai. Oke, yang belum sarapan, Ibu harap kalian sarapan dulu ya, supaya belajarnya lebih semangat dan lebih fokus lagi. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materinya. Hari ini kita akan belajar tentang memelihara organ pernapasan pada manusia. Di subtema 3 ya, kita belajar lagi tentang pernafasan pada organ manusia. Nah, ini dia. Tapi sebelum kita masuk bagaimana cara merawat organ kita belajar dulu nih, baca dulu teks yang harus kita tahu. Nah, kalau kalian mau tahu tentang informasi-informasi penting mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan, bagaimana cara menghindari penyakit, kalian tuh harus baca teks terlebih dahulu atau baca buku, baca internet. Itu kalian bisa dapat informasi-informasi penting. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu cara menemukan informasi penting dalam teks. Nah, ini yang pertama, untuk menemukan informasi dalam teks, kita harus mencermati teks tersebut dengan seksama. Artinya apa, Bu? Baca teksnya dengan teliti, tanpa terburu-buru. Nah, ini dia, ada cara-caranya, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu baca keseluruhan isi teks. Seperti yang Ibu bilang tadi, bacanya pelan-pelan dan harus teliti. Dibacanya dari paragraf awal sampai paragraf akhir. Kemudian yang kedua, ada temukan informasi menggunakan kata tanya adik Simba. Dalam menemukan informasi penting, kalian juga bisa dengan cara membuat pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itulah akan terbentuk informasi yang lengkap dari teks tersebut. Bagaimana cara membuat pertanyaannya? Yaitu dengan menggunakan kata adik Simba. Ada yang masih ingat apa itu adik Simba? Ya, adik Simba merupakan kata tanya yang digunakan untuk membuat pertanyaan. A, yaitu apa, di, bisa di mana, K, kenapa, atau kapan, si, siapa, M, mengapa, ba, bagaimana. Nah, dari kata-kata tanya tersebutlah akan muncul beberapa pertanyaan yang akan menjelaskan isi dalam teks tersebut. Nah, yang terakhir kalian bisa menuliskan poin-poinnya berupa pertanyaan atau informasi penting yang sudah kalian baca dari teks tersebut. Nah, kita sekarang coba yuk temukan informasi penting dalam teks berikut ini. Kita baca dulu ya. Kabut asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terdampak
pencemaran kabut asap. Nah, setelah kita baca informasi ini, teks ini, kita bisa menemukan informasi-informasi penting yang bisa kita temukan dalam teks tersebut. Dengan cara apa? Kalau misalnya Ibu sarankan yang pertama, kalian garis bawahi dulu. Nih, kita garis bawahi yang penting nih. Nah, ini dia. Ini informasi penting yang pertama. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Ini kalian garis bawahi dulu. Kemudian ada lagi, Bu. Ini yang penting nih, dampak negatifnya. Dan yang terakhir ada penggunaan kacamata dan masker. Nah, dari informasi ini yang sudah kalian garis bawahi, bisa kalian buat pertanyaan. Ini karena ada 3 informasi penting, berarti kita buat 3 pertanyaan dari yang kita sudah garis bawahi. Yaitu, ini dia pertanyaan yang bisa didapat. Apa yang dimaksud dengan kabut asap? Nah, tadi kan sudah ada di garis bawahi ya, kabut adalah uap air yang mirip awan melayang di dekat permukaan tanah. Kemudian ada yang kedua tentang dampak negatifnya. Berarti kita bisa buat pertanyaan, bagaimana dampak negatif yang disebabkan oleh kabut asap? Dan jawabannya adalah menyebabkan masalah kesehatan pernafasan, mata, hidung, dan tenggorokan. Dan yang terakhir itu tadi tentang penggunaan masker dan kacamata. Bisa kita buat pertanyaannya, yaitu mengapa kita perlu menggunakan masker dan kacamata? Jawabannya kalau ada kata mengapa, harus ada kata karena di depannya. Nah, jawabannya adalah karena untuk melindungi pernapasan dan mata selama berada di tempat yang terdapat kabut asap. Oke, sekarang kalian buka bukunya halaman 81 ya. Silahkan dibaca terlebih dahulu teks tentang polusi udara bagi kesehatan sistem pernapasan. Teks ini berlanjut sampai dengan halaman 82. Dari teks ini, tugasnya adalah kalian buat 5 pertanyaan dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Dalam pertanyaan ini harus disertai dengan jawaban yang sesuai dengan teks tersebut. Oke? Ibu tunggu tugasnya ditulis di buku tulis dengan tulisan yang rapi dan dapat dibaca dengan jelas. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, ini dia. Sekarang kita masuk ke bahaya polusi udara bagi pernapasan manusia. Setelah kalian tadi baca teks tentang polusi udara bagi kesehatan, tentunya kalian sudah tahu beberapa dampak yang ditimbulkan akibat dari pencemaran udara tersebut. Berikut dengan caranya, di situ juga terdapat di dalam teks yang tadi sudah kalian baca. Nah, sekarang kita lihat nih di halaman 80. Ada bahaya polusi udara yang harus kita tahu. Polusi udara itu bisa berupa, ini ada gambarnya nih, asap dari pabrik. Kemudian yang kedua, asap kendaraan bermotor. Yang ketiga ada asap rokok, itu termasuk polusi udara. Dan yang keempat ada asap bekas bakar sampah, itu juga menyebabkan polusi udara atau yang bisa disebut dengan pencemaran udara. Nah, ini dia ada bahaya-bahayanya nih, bisa dilihat di halaman 80 sambil Ibu jelaskan ya. Oke, yang pertama menyebabkan kesulitan bernafas. Nah, dari udara yang kotor inilah pernafasan kita akan sedikit terganggu, sehingga orang yang memiliki asma akan lebih cepat untuk kambuhnya. Nah, itu dia nih. Oleh karena itu kita harus menjauhi polusi udara tersebut. Kemudian yang kedua, menyebabkan iritasi serta infeksi pada saluran pernafasan, yaitu melalui paru-paru maupun tenggorokan kita. Nanti bisa timbul batuk, bisa nyeri, bisa asma atau sesak napas. Kemudian ada yang ketiga, menyebabkan alergi. Beberapa orang jika terkena debu sedikit saja itu bisa alergi berupa bersin-bersin atau hidungnya jadi gatal. Apalagi kalau misalnya terkena polusi udara yang debunya lebih banyak daripada debu yang di sekitar kita. Kemudian ada lagi yang terakhir,
menimbulkan penyakit pernafasan. Yang pertama ada asma, yang kedua ada sesak nafas, dan yang terakhir ada ISPA. ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan atas. Tentunya kita tidak mau ya terkena penyakit-penyakit tersebut. Oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Bagaimana caranya? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, yang terakhir nih ada yang ketinggalan, mengurangi kekebalan tubuh. Yang tadinya kita sehat, kalau misalnya kita terus-terusan terkena polusi, lama-kelamaan kekebalan tubuh kita akan menurun, sehingga tubuh kita jadi rentan terkena penyakit. Nah, setelah kita tahu nih dampak-dampak yang ditimbulkan dari polusi udara, kita harus tahu nih cara mencegah atau cara menghindari supaya kita tidak terkena penyakit pernafasan. Bagaimana caranya? Nah, ini dia ada gambarnya. Yang pertama, makan makanan bergizi, kedua olahraga, dan yang ketiga istirahat yang cukup. Nah, yang pertama ini ada mengkonsumsi makanan yang bergizi, seperti makanan 4 sehat 5 sempurna. Jangan makan junk food terus ya, karena itu tidak baik untuk tubuh. Kemudian yang kedua ada rajin berolahraga. Meskipun kita masih kegiatannya di rumah saja, tapi kita tidak boleh lupa untuk harus berolahraga seminggu minimal 2 kali. Olahraganya bisa berupa apa? Bisa senam pagi di rumah bersama mama dan papa. Kemudian ada yang ketiga, tidur yang cukup, tidak begadang. Oke? Tidak bermain game sampai larut malam. Boleh bermain game tapi tidak boleh sampai larut malam, karena itu akan mengurangi kekebalan tubuh kita. Jadi kita lebih mudah capek dan kita akan terserang penyakit. Kemudian ada menghindari asap rokok. Kenapa asap rokok itu harus dihindari? Karena mengandung dua racun yang berbahaya. Yang pertama nikotin dan tar. Nah, macam-macam racun ini atau zat kimia ini sangat berbahaya bagi tubuh kita, baik perokok pasif atau maupun perokok aktif. Perokok aktif itu kayak gimana, Bu? Orang yang merokok. Kalau perokok pasif berarti orang yang menghirup asap tersebut. Dua-duanya ini akan menimbulkan penyakit pernafasan. Nah, kalau kalian dekat-dekat sama orang merokok, kemungkinan yang akan kalian rasakan yaitu sesak nafas atau kurang nyaman ketika kalian sedang bernafas. Oleh karena itu kalian harus menjauhi orang yang merokok ya, dan kalian juga tidak boleh merokok supaya kita tetap sehat dan kuat. Kemudian ada lagi yang terakhir, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kalau misalnya diri kita aja tidak dijaga dengan baik, tidak makan makanan yang sehat, kita akan lebih mudah terserang penyakit. Kemudian lingkungan juga harus dijaga. Karena apa? Kalau misalnya kalian tinggal atau tidur di lingkungan yang kotor, tentunya akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Apalagi kalau kamarnya jarang disapu, jarang dibersihkan, itu akan menimbulkan debu yang sangat banyak, sehingga kalian akan timbul penyakit yang kalian tidak inginkan. Oleh karena itu harus tetap ya jaga kebersihan diri maupun lingkungan kita. Nah, setelah kalian tadi tahu cara mencegah supaya kita tidak terkena penyakit organ pernapasan, Ibu harap kalian menerapkannya di rumah ya. Ibu ulang lagi bagaimana caranya: makan makanan yang sehat, olahraga, istirahat yang cukup, menghindari asap rokok. Nah, cara-cara itulah yang harus kalian terapkan di rumah. Apalagi sekarang banyak penyakit yang ada di sekitar kita. Nah, dengan karena itu, kalian harus tetap menjaga kesehatan tubuh maupun lingkungan kalian. Semoga kalian tetap sehat di rumah dan ilmunya bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!